왜요? 뭐 찾으세요? Episode 12 dari Pengacara Luar Biasa Wo dimulai dengan manajer senior Kim Hyun Jong di kantornya. Dia adalah karyawan yang didekorasi di perusahaan asuransi jiwanya, tetapi itu semua runtuh ketika dia dipanggil ke pertemuan dengan bosnya. Dengan perubahan struktur perusahaan, dia terpaksa mengundurkan diri. Jika dia tidak melakukan ini secara sukarela, maka suaminya bisa pergi tanpa bayarannya. Ini adalah saat Anda harus mendukung suami Anda, kata Mermun, kepala SDM. Mes. Kim terkejut dan tidak yakin bagaimana menerima berita ini. Di luar, Hyeong Jong berbicara kepada suaminya. Dia dengan tidak nyaman mengungkapkan bahwa perusahaan ingin menyingkirkan semua karyawan wanita. Adakah orang lain yang merasakan pembangunan kasus seksisme? Bagaimanapun, itulah hal terakhir yang dipikirkan Hyeong Jong sekarang, terkejut dengan pengorbanan yang dia lakukan untuk perusahaan ini hanya untuk diperlakukan seperti ini. Sulit untuk menonton, terutama saat dia berlutut dan mengatupkan kedua tangannya, berjuang untuk memproses berita ini. Di Hanbada, Myung Seok menemukan dirinya dalam posisi yang rumit. Sebuah kasus lama yang melibatkan seorang pria berbahaya bernama Yang Jae-jin sepertinya akan kembali menghantuinya. Dengan orang gila dilepas, dia yakin pria itu akan datang untuknya. Myung Seok akhirnya paranoid, melompati segalanya saat sendirian. Namun, fokus di sini adalah pada kasus diskriminatif yang dialami Mes Kim di perusahaan asuransi jiwa ini. Sekarang, mengingat 98% wanita telah mengundurkan diri, argumen bahwa perusahaan ini tidak seksis tidak cukup menahan berat badan. Mengingat suami mereka disandera oleh bos selama negosiasi ini, mungkin tidak mengherankan jika sampai pada hal ini. Hyeong Jong adalah orang yang telah mengajukan keluhan, tetapi Hanbada sebenarnya membela kepentingan perusahaan kali ini, mengingat dari situlah mereka dipekerjakan. Pengacara lawan adalah Ryu Jae-suk, yang berpengalaman dalam kasus-kasus semacam ini. Faktanya, dia terkenal untuk melompati semua masalah sosial ini, bahkan jika dia tidak memiliki tingkat kemenangan terbaik. Pengacara Hanbada kami benar-benar menemukannya memprotes di luar sebelum pertemuan di ruang sidang. Myung Seok segera mengemukakan ini sebagai amunisi di hadapan hakim, menunjukkan bahwa itu dapat merusak keadilan persidangan. Hakim meskipun lebih disibukkan oleh nama keluarga Ryu, mengingat itu sama dengan miliknya. Di pengadilan keesokan harinya, Tuan Moon berada di mimbar dan dipaksa untuk menghadapi kata-kata yang dia ucapkan kepada masing-masing wanita ini, komentar seksis tentang bagaimana mereka perlu menjadi ibu rumah tangga dan mendukung suami mereka. Rupanya ini adalah pendapat pribadinya dan tidak relevan dengan kebijakan perusahaan. Ryu melemparkan ini kembali ke wajahnya dan sayangnya, karena namanya cocok dengan nama Hakim Ryu, dia mengizinkan keringanan hukuman di ruang sidang dan baginya untuk melanjutkan baris pertanyaan ini. Bahkan ada drama biji ketika tampaknya Choi, salah satu wanita yang bersaksi atas nama perusahaan, sebenarnya diberi sejumlah uang yang cukup besar dari Mir Life Insurance ketika suaminya jatuh sakit dan tidak bisa bekerja. Ketika Ryu bertanya apakah ini terkait dengan dia berada di ruang sidang, dia tidak bisa menjawab. Namun di lorong, dia akhirnya memeluk Hyeong Jong, yang menunjukkan bahwa cobaan berat ini tidak adil pada mereka semua. Adapun Hanbada, Yang Wo akhirnya memiliki momen bola lampu lain saat dia menghubungkan iklan untuk rumah sakit wanita Huiman di sisi taksi, kegantungan kunci yang dikenakan oleh salah satu penggugat. Sayangnya, plotnya menebal. Yang Wo terlempar dari permainannya oleh pengungkapan bombshell Min Wo malam itu. Dia menunjukkan bahwa Hanbada berperan penting dalam rencana restrukturisasi Mir Life Insurance. Seluruh gagasan pemecatan karyawan wanita ini sebenarnya disarankan oleh perusahaan mereka. Oh, dan dia bahkan memiliki formulir konsultasi dari Hanbada juga sehingga dia bisa membacanya sendiri. Yang Wo tidak senang dan menghadapi Myung Seok tentang hal ini. Dia tidak menyangkalnya, tetapi Yang Su melihat ini sebagai hal yang memalukan untuk dilakukan. Dia melanjutkan tentang bagaimana dia ingin menjadi pengacara terhormat, tetapi Myung Seok mengangkat bahu, menunjukkan bahwa mereka memiliki pekerjaan yang harus dilakukan dan kadang-kadang itu termasuk mengambil proyek dan klien yang sulit.
Myung Seok memberitahu Yang Wo bahwa perhatiannya harus tertuju pada membela Mir Life, mengingat itulah klien mereka. Di pengadilan, Yang Wo mengungkit rumah sakit dan hubungannya dengan para korban. Sekarang, ternyata ini sebenarnya adalah klinik bersalin yang mengkhususkan diri dalam perawatan infertilitas. Untuk mendapatkan perawatan ini, seseorang harus mengunjungi rumah sakit 3 kali seminggu selama sebulan. Ini berarti para wanita harus meninggalkan pekerjaan lebih awal dan sering untuk IVF. Akibatnya, ini dipintal oleh Yang Wo untuk menyarankan para wanita senang atas pengunduran diri sukarela mengingat itu bermanfaat bagi mereka. Hakim berpihak pada Yang Wo, memungkinkan interogasi berlanjut. Selama reses, konflik Yang Wo semakin parah ketika dia berbicara dengan Ryu Jae-suk di luar. Dia mengemukakan bagaimana firma hukumnya berbeda dengan Hanbada dalam cara mereka mendukung orang daripada klien. Ini membuat semakin bingung cara Yang Wo, yang mendapati dirinya tidak yakin apa yang harus dilakukan. Su Yeon menangkap Min Wo lengah malam itu dengan menyebutkan bahwa Jun Ho berkencan dengan Yang Wo. Namun, gameplay Min Wo baru saja dimulai. Ingat bentuk-bentuk yang diberikan Min Wo kepada Yang Wo. Nah, Min Wo masuk ke kantornya setelah jam kerja dan memasukkan kartu namanya ke dalam, menyampaikannya kepada pengacara Ryu untuk dibawa sepertinya mereka berkolusi bersama. Yang Wo jelas tidak menyadari hal ini dan bertemu dengan Jun Ho malam itu. Dia terkejut dengan dia menyatakan bahwa mereka tidak berkencan bersama, menunjukkan semua yang telah mereka lakukan. Sambil mendesah, Jun Ho memberitahunya bahwa ini benar-benar menyakitinya. Di pengadilan keesokan harinya, Ryu menunjukkan amplop anonim yang dikirim kepadanya termasuk dokumen yang memberatkan tentang rencana Mir Life Insurance. Min Wo menonton dengan penuh minat, berharap melihat nama Yang Wo muncul. Hanya, itu bukan dokumennya. Ini adalah sesuatu yang lain sepenuhnya dan sebenarnya kutipan dari buku catatan pribadi Moon yang direbut salah satu karyawan. Myung Seok melawan, mengklaim bahwa itu telah diperoleh secara ilegal, tapi itu tidak akan terbang mengingat ini adalah kasus perdata, dan hakim bahkan mengizinkannya untuk digunakan juga. Putusan datang setelah semua drama ini, dan semua klaim para penggugat diberhentikan. Biaya litigasi juga harus dibayar oleh mereka juga. Hanbada dan Mir Life Insurance menang. Hakim menunjukkan bagaimana ini bukan ketidaksetaraan gender mengingat ini dapat diterima, dari perspektif sosial ekonomi. Tidak hanya itu, karena mereka tidak merinci bahwa restrukturisasi ini tidak hanya bagi perempuan untuk mengundurkan diri, itu tidak dilihat sebagai ketidaksetaraan gender. Meskipun Mir Life Insurance menang, Moon tidak persis asteris ahem asteris di atas bulan dengan sukacita. Ternyata dia hampir dipecat. Mengingat dia tidak berhasil dalam upaya restrukturisasi, perusahaan akan membiarkannya pergi. Persidangan dan unjuk rasa terlalu banyak untuk diabaikan oleh perusahaan. Setelah memecat sekitar 100 karyawan, Moon mengklaim bahwa itu karma jika dia tidak berhasil mendapatkan pekerjaan lain. Ryu Jae-suk memutuskan untuk mengadakan pesta setelah persidangan, sesuatu yang Yang Wo dan Su Yeon putuskan untuk hadir. Mereka muncul di perusahaannya, dengan Yang Wo berkomentar bagaimana Ryu seperti lumba-lumba sungai, dan berharap pengacara kelasnya tidak pergi jauh. Ryu juga memamerkan amplop dan kartu namanya juga. Ryu tidak pernah menggunakan ini di pengadilan karena dia tahu Yang Wo akan mendapat masalah. Jadi untungnya rencana Min Wo berjalan serba salah, untuk saat ini. Adapun Yang Wo dan Su Yeon, mereka mendengarkan puisi Ryu saat berada di atap bersama. Tentu saja, Yang Wo akhirnya berfantasi tentang lumba-lumba yang melayang di belakangnya. Ini adalah cara yang indah untuk mengakhiri kasus pahit dan sulit. Myung Seok menuju ke kantornya malam itu, mengambil senjata dan bertekad untuk menyerang seorang pria bayangan yang mengikutinya di law firm. Namun, dia menerima pesan yang mengkonfirmasi bahwa Jung Jae-jin telah ditangkap sehingga dia tidak perlu khawatir. Namun, serangan panik kecil ini memiliki efek buruk pada Myung Seok, yang mulai batuk darah.